Shalom, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kita siapkan kita untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian lingkupiku, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu.
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami menghampiri Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk menyembah, memuji Engkau saat ini. Untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kami, untuk kami lebih mengerti lagi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bahwa kami menyembah Engkau lebih dalam lagi. Bahwa kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami tetap berada dan ada bersama dengan Engkau. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau. Kiranya ibadah kami saat ini membawa kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kuat bersama dengan Engkau, diberkati bersama dengan Engkau. Dan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya ini, kami mau persilahkan Tuhan sendiri mengambil alihnya dan memberkati kami semua Tuhan. Dan kami mau membuka bersama-sama ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Bagaimana Ibu Bapak sekaliannya hari ini merasa sukacita? Nah, yang saya harapkan sekaliannya kita merasa sukacita karena Tuhan baik. Haleluya, kita kan nyanyi pujian. Hal ini hari yang diberikan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian seperti usaha merindukan air.
Selamat berjumpa kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita. Siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak semua saudara berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap diberkati oleh Tuhan. Pimpinlah kami melalui Roh-Mu supaya kami dapat menerima, menangkap, dan mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah akan nama Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang selalu ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu membangun di atas dasar yang kuat, dengan menempatkan doa, kasih, dan hati yang takut kepada Allah sebagai dasar. Karena ketiga hal ini akan membawa kita kepada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudara, kita tahu berkat yang kita terima daripada Tuhan ada yang berbentuk roti atau keperluan kita sehari-hari, ada juga yang berbentuk benih yang perlu kita tabur dan kita juga persembahkan lagi kepada Tuhan. Nah, memang tidak mudah, tidak gampang ketika keadaan kita lemah atau ekonomi kita sedang lemah untuk kita membagi atau berbagi atau mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang kita sudah terima. Namun saudara, kalau kita mengingat, kita menyadari kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya mengajak saudara melihat bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan dapat mempersembahkan lebih banyak daripada yang lain. Artinya mereka, kalau boleh saya katakan, pas-pasan atau miskin saudara, tetapi dia bisa memberikan lebih banyak daripada orang yang hidupnya berkelimpahan atau orang kaya. Demikian juga kita akan belajar bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan tetapi miskin dalam memberi. Dan juga kita akan belajar saat ini bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak sayang-sayang untuk berbagi, dia berbagi dengan rela hati. Karena pada intinya kita diberkati oleh Tuhan untuk kita memberkati atau berbagi. Nah saudara, saya akan mengajak saudara melihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Di situ diceritakan, kalau kita baca bersama-sama di sini, saudara dan saya akan menemukan bagaimana dikatakan Tuhan Yesus waktu ada di bait Allah, Tuhan Yesus duduk dan menghadap kepada peti persembahan. Saudara, kalau kita di gereja ada juga tempat peti persembahan di mana kita bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pada zaman dulu juga sama, ada peti persembahan. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan, Tuhan Yesus melihat di situ ada orang kaya membawa persembahannya dan juga ada janda miskin. Nah, saudara, setelah Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang membawa persembahan ke rumah Tuhan, lalu Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, Tuhan Yesus sangat tertarik saudara dan memuji akan janda miskin yang membawa persembahannya kepada Tuhan. Apa yang membuat Tuhan Yesus begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini? Apa yang membuat Tuhan Yesus memuji akan apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini? Ternyata saudara, ketika saya simak, saya renungkan, sekarang saya bagikan, saudara, yang membuat Tuhan Yesus tertarik, yang membuat Tuhan Yesus memuji akan apa yang dilakukan oleh janda miskin waktu dia membawa persembahannya. Yang pertama saudara, karena janda miskin ini membawa semua persembahan, semua berkat yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia hanya mempunyai satu duit, tapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Sudah di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa janda miskin ini dengan tidak merasa takut dan khawatir apa
semua miliknya dia persembahkan kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus melihat bahwa janda miskin ini memiliki iman bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari, kesusahan esok hari mempunyai kesusahannya sendiri. Dan juga Tuhan Yesus melihat iman daripada janda miskin ini, saudara. Bagi janda ini, yang miskin ini, buat dia, yang penting aku melakukan yang benar, yang penting aku bekerja dengan benar, yang penting aku mendapatkan dengan cara yang benar dan melakukan yang benar, pasti ada pemeliharaan Tuhan setiap hari bagiku. Itu iman seperti inilah yang dimiliki oleh janda yang miskin ini, sehingga dia tidak takut dan dia juga tidak khawatir untuk membawa persembahannya kepada Tuhan sekalipun seluruhnya, karena dia memiliki iman. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, dan selama dia melakukan yang baik, yang benar, pasti ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Di samping itu juga saudara, Tuhan Yesus sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Karena janda miskin ini dia membawa persembahannya bukan ikut-ikutan. Memang dia membawa dengan ketulusan, kerelaan hatinya, dengan keikhlasan hatinya, dengan sukacita dia membawanya. Tuhan Yesus memuji dia. Tuhan sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh janda ini, karena dia membawa persembahan di dalam kekurangan, bukan dalam keadaan kelimpahan. Nah saudara, kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus memberikan nilai 10 kepada janda miskin ini. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa dia sudah mempersembahkan lebih banyak daripada orang yang lain, lebih banyak daripada orang yang kaya. Itu penilaian Tuhan Yesus kepada janda miskin ini. Nah saudara, semiskin-miskin kita, semiskin-miskinnya kita pasti punya 1 rupiah. Benar saudara? Itulah janda miskin ini. Saudara mempunyai hanya 1 duit, semua dia serahkan kepada Tuhan. Miskin tetapi kaya dalam memberi, membuat hati Tuhan tertarik, mendatangkan pujian daripada Tuhan. Ada kerelaan, ada keikhlasan, ada sukacita waktu dia mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, kita juga melihat ini bukan orang miskin saudara, orang yang kaya raya tapi miskin dalam memberi. Siapa dia? Kalau saudara melihat di dalam 1 Samuel ya, di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai dengan 16, di situ saudara akan menemukan seorang yang bernama Nabal. Nabal ini orang yang kaya tetapi kasar. Nabal ini orang yang kaya tetapi kelakuannya jahat. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga. Di samping itu juga saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ini kita menemukan juga bahwa Nabal ini orang kaya tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Dia sangat pelit. Nah suatu hari saudara, ketika orang-orangnya Daud datang kepada Nabal, menghadap kepada Nabal, dengan rasa hormat mereka mendatangi Nabal, orang yang kaya raya ini. Lalu orang-orangnya Daud memperkenalkan diri mereka kepada Nabal yang kaya ini. Mereka katakan, kami ini adalah pengikut-pengikutnya Daud, orang-orangnya Daud. Kami inilah yang selama ini ikut serta menjaga ternak Tuhan yang digembalakan oleh gembala-gembala Tuhan. Dan kami siang malam ikut serta menjaga ternak Tuhan. Kami bagaikan pagar tembok bagi ternak Tuhan. Oleh sebab itu sekarang, setelah dia memperkenalkan dirinya, mereka menceritakan tentang keadaan mereka. Tujuan kami datang ke sini, keadaan kami sekarang, kami sedang mengalami kesulitan. Kami tidak mempunyai roti. Roti kami sudah habis. Kami sangat berharap kiranya Tuhan memberikan kami sedikit roti supaya kami dapat menyambung hidup. Nah saudara, ketika Nabal orang yang kaya ini mendengar cerita mereka, mendengar bahwa mereka ikut serta menjaga ternaknya, bukannya Nabal berterima kasih kepada mereka, bukannya Nabal berbelas kasihan kepada
kepada mereka yang saat ini lagi tidak punya roti. Malah sebaliknya Nabal katakan, aku tidak kenal kamu, aku tidak kenal Daud. Padahal kenal, siapa yang tahu Daud? Daud menantu raja, panglima perang, mengalahkan berlaksa-laksa, melebihi daripada Saul. Tahu, tapi seolah-olah dia nggak mau tahu. Dan juga saudara, bukannya Nabal berbelas kasihan memberikan mereka roti, malah mereka diusir dan dimaki-maki. Nah saudara, benar-benar ini Nabal kaya, tetapi dia miskin dalam memberi, pelit, kikir. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang kikir atau tentang orang yang pelit? Ini orang kaya loh saudara. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, orang penyembah berhala, orang bersinah, orang banci, orang pemurid, pencuri, orang yang kikir, pemabuk, ya, pemfitnah, penipu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nabal ini kikir, berarti dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita. Meskipun dia kaya raya, tidak ada sukacita di dalam hatinya, tidak ada damai sejahtera, saudara. Nggak heran kalau Nabal ini jauh sekali daripada damai sejahtera yang dari Tuhan, sekalipun dia kaya raya, karena dia pelit, dia kikir. Akhirnya dia mencari damai sejahtera itu. Di mana dia mencari? Dia mencari dari yang dia membuat pesta, dia membuat perjamuan. Di situ dia mabuk-mabukan dari tengah malam sampai pagi hari. Saudara, damai sejahtera yang sempurna. Dan akhirnya apa yang kita tahu tentang Nabal yang kaya, tapi miskin dalam memberi, pelit. Tuhan bukan saja menegur Nabal melalui orang-orang yang dekat, bukan saja menampar secara rohani ya saudara, memberi tamparan yang keras itu, nasihat yang keras saudara, tetapi Tuhan juga memukul dia dengan sangat keras. Dan akhirnya saudara, si Nabal yang kaya raya, yang pelit, dia sangat miskin dalam memberi ini, akhirnya dia mati. Hidupnya berakhir. Siapa menikmati kekayaan? Untuk siapa kekayaan? Dia hidupnya berakhir dengan meninggalkan bukan nama baik, tetapi Nabal meninggalkan perbuatan, karakter yang tidak bagus sesuai dengan namanya, Nabal, beban. Dari ayat cerita ini saudara, ternyata ayat ini juga berbicara kepada kita semua bahwa setiap berkat yang ada pada kita, di dalamnya ada titipan Tuhan yang Tuhan titip bagi sesama kita yang harus kita bagi. Amin saudara. Nah yang kedua kita akan melihat sekarang, yang ketiga kita akan melihat sekarang, ada juga orang kaya namun dia bukan miskin, dia mau berbagi. Siapa orangnya saudara? Kita akan melihat di sini, belajar daripada Abraham. Abraham adalah orang yang kaya raya, tapi dia mau berbagi. Abraham tidak lupa dengan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mau berbagi pada orang lain, itu yang Tuhan mau. Nah saudara, waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham juga membawa istrinya dan juga membawa Lot keponakannya. Setelah mereka sampai di negeri Kanaan, tepatnya di tanah Negeb, saudara, keadaan Abraham saat itu berubah luar biasa saudara. Kekayaannya terutama saudara, dia banyak mempunyai emas, dia banyak mempunyai perak, bahkan ternaknya begitu banyak saudara. Sampai-sampai dia tidak bisa mengembalakan sendiri ternaknya. Dia panggil orang-orang untuk menggembalakan
ternaknya saudara, saking banyaknya. Bukan saja Abraham menjadi orang kaya raya, tapi orang yang dekatnya, yaitu Lot juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Sehingga saudara, khususnya ternaknya saudara, sehingga suatu hari gembala Abraham dan gembala daripada Lot ini, mereka berkelahi, memperebutkan lahan. Saudara, karena lahan itu sudah tidak memadai lagi karena banyaknya ternak yang dimiliki oleh Abraham dan juga oleh Lot ini. Ketika Abraham mendengar gembala ini berkelahi atau berantem seperti itu saudara, lalu Abraham memanggil ponakannya yang bernama Lot. Lot, sini kamu, supaya tidak ada perkelahian antara kamu dan engkau, supaya kita tetap rukun, tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan sampai ada di antara kita keributan sampai berkelahi. Sekarang pisahkanlah dirimu dengan aku. Ini tempat ini terbuka untuk kamu loh. Kalau kamu memilih yang di kiri, maka aku akan mengambil yang di kanan. Kalau kamu memilih yang di kanan, aku akan menempati yang di kiri. Nah, ketika dianggap baik oleh Lot, lalu Lot melihat ternyata lembah Yordan itu di mata Lot itu adalah tempat yang subur. Kalau sampai dia tinggal di sana, tidak akan kekurangan ternaknya, tidak akan kekurangan makanan, tidak akan kekurangan minuman untuk ternaknya. Lalu dia katakan kepada Abraham, omnya, pamannya, bahwa dia akan memilih lembah Yordan. Ketika Abraham mendengar bahwa Lot akan memilih lembah Yordan ini, yaitu tempat yang subur, tempat yang menjanjikan, Abraham, saudara, tidak berpikir dua kali, langsung dia katakan silakan. Dia memberikan dengan ikhlas, memberikannya dengan rela, dan juga dengan senang hati. Dia menempati tempat, ya, sisa pilihan daripada Lot. Artinya dia rela berbagi dengan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan 15, maka saudara dikatakan setelah Lot memisahkan diri dengan Abraham, lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, yang waktu itu namanya masih Abram saudara. Tuhan katakan, Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lihatlah negeri ini, lihatlah ke timur, lihatlah ke barat, lihatlah ke utara, dan lihatlah ke selatan. Dan semua yang ada di sekelilingmu yang engkau lihat ini akan kuberikan seluruhnya kepada kamu dan kepada keturunan. Oh saudara, luar biasa. Setelah Abram rela berbagi dan mensyukuri berkat yang dia terima, sisa pilihan daripada Lot ini, dia bukan menjadi orang yang miskin atau berkurang hartanya, tetapi Tuhan berbicara dan memberikan dia berkat. Bukan berkat hanya di kiri atau hanya di kanan, tetapi berkat yang ada di timur, berkat yang ada di barat, berkat yang ada di utara dan di selatan. Tuhan berikan kepada Abram dan Tuhan berikan kepada keturunannya. Saudara, luar biasa. Ternyata benar saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat apapun bentuknya saudara, di situ ada titipan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita supaya kita membagi. Di situ ada titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita dapat mengembalikan, mempersembahkan lagi kepada Tuhan si pemberi itu melalui pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kalau kita renungkan saudara, setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan berarti meresponi berkat Tuhan. Mereka harus siap, atau kita harus siap berbagi waktu, berbagi perhatian, berbagi kasih, berbagi harta juga. Saudara, kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang
16 ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Itu panggilan Tuhan. Setiap panggilan Tuhan di dalamnya ada berkat Tuhan. Rasul Paulus meresponi panggilan Tuhan ini. Dia sangat juga diberkati oleh Tuhan, sehingga dia pun bisa berbagi, berkorban. Bukan hanya harta saudara, tapi dia membagi hidupnya kepada sesama. Bukan hanya itu, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya gak heran saudara, gak kaget ketika dia di penjara, ketika dia diikat, ketika dia dikurung di sana, ditempatkan di tempat yang paling gelap, dijaga dengan ketat, penjagaan yang begitu ketat. Di dalam situasi keadaan seperti itu, dia tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, hidupku ini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman kepada Yesus. Saudara, dia dapat memuji, menyembah Tuhan dalam situasi keadaan yang cukup, saudara, sulit bagi dia sebenarnya untuk memuji, tapi dia mampu dan dia dapat melakukan. Kenapa? Karena ada Kristus hidup di dalam hidupnya. Karena ada iman kepada Yesus ada di dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Siapkah kita? Bisakah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika usaha kita terancam, ketika kesehatan kita terancam, ketika pekerjaan kita terancam? Bisa nggak kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan rela, dengan ikhlas, ketika kita dalam keadaan kekurangan seperti janda yang miskin ini? Bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita di saat-saat tertentu pernah mengalami di mana kita menikmati berkat sisa daripada pilihan orang lain seperti Abraham? Bisa nggak bersyukur? Saudara, kalau ada Kristus seperti Paulus katakan, kalau ada Kristus dalam hidup kita, kalau ada iman kepada Yesus, pasti kita mampu dan bisa melakukan itu. Amin saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan firman Allah ini, mari kita akan tetap menjaga diri kita dengan doa, kasih, dan hidup takut akan Allah, supaya berkat-berkat itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan, baik itu berkat berupa roti kebutuhan kita sehari-hari, maupun berupa benih yang kita tabur, yang kita bagi kepada sesama, yang kita persembahkan kepada Allah, terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbagi. Amin saudara. Siap diberkati berarti kita siap berbagi, siap menerima panggilan Tuhan, berarti kita siap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sudah memanggil kami. Engkau memanggil kami untuk memberkati kami, supaya kami siap juga memberkati sesama kami, berbagi kepada orang lain. Tuhan, Engkau mengingatkan dalam kehidupan kami saat ini, apa yang kami miliki Tuhan, di situ ada titipan Tuhan untuk berbagi dan juga mempersembahkan kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat membutuhkan. Dengan berkat-berkat yang kami terima, berikan kami kesempatan, izinkan kami, mampukan kami untuk mempersembahkan dengan rela hati, dengan ikhlas, karena itulah yang membuat hati Tuhan tertarik. Itulah yang membuat Tuhan akan memberikan kepada kami pujian. Kami mencari pujian bukan dari manusia, tetapi kiranya kami tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami belajar daripada janda miskin ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mempersembahkan lebih banyak daripada orang kaya yang lainnya, karena memang dia mempersembahkan dengan sukacita kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mau mendapat teguran, bahkan tamparan yang keras, bahkan pukulan yang keras daripada Tuhan oleh karena kami mengabaikan firman Allah. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi berkat, mau berbagi kepada sesama kami. Karena ketika kami berbagi seperti Abraham, maka Tuhan menyiapkan kepada kami berkat yang lebih lagi untuk kami, sehingga kami dapat menyalurkan dan membagikan dan mempersembahkan lagi kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap juga berbagi, kami siap diberkati, kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang Kau titipkan berkat bagi sesama kami. Kami akan tetap menjaga hidup kami Tuhan, dengan tetap mengutamakan akan doa kami. Kami menjaga hidup kami dengan kasih yang kami miliki, dan juga dengan hati yang takut kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya doa yang best. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tidak menimpa Kiranya berkat Allah yang berkelimpahan itu turun dalam kehidupan kami. Sebagaimana pujian ini Tuhan, kami imani bersama-sama ada berkat kesehatan, kekuatan, kemenangan daripada Tuhan menyertai kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang merindukan akan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, supaya kami terus dapat menikmati berkat Allah, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengan segala keberadaan kami dapat melayani Engkau dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau juga akan terus Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini yang mengikuti ibadah ini. Kekuatan kemenangan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, kami imani bersama-sama. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang menghadapi masalah diberikan kemampuan, kekuatan daripada Allah untuk menghadapi semuanya ini, sehingga kami benar-benar Tuhan bergantung penuh kepada Allah, karena iman kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kami. Berkati
Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Fajar Baru, berkati bangsa dan negara kami, dan berkati Tuhan pelayanan anak-anak Tuhan yang dipersembahkan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan yang kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mendengar firman-firman-Ku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sukacita damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Oleh sebab itu terimalah roh damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara, dan roh yang kudus akan senantiasa memimpin kehidupanmu sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya.